Kisah pembunuhan sadis seringkali membuat kita merasa ngeri dan tidak aman. Bagaimana jadinya jika pembunuhan itu dilakukan oleh pemilik kos-kosan tempat kita tinggal? Agak ngeri juga mengingat untuk para mahasiswa atau pekerja yang statusnya merantau dan jauh dari keluarga, kos-kosan inilah yang menjadi tempat pulang kita. Tapi inilah yang terjadi di sebuah daerah di negara Amerika Serikat, tepatnya di Sacramento, di mana seorang nenek bernama Dorothy Puente, pemilik sebuah rumah kos yang terlihat sangat baik, tapi ternyata adalah seorang pembunuh dan pecandu narkoba. Ia dilaporkan telah membunuh 7 orang penghuni rumah kosnya demi mendapatkan uang mereka. Dorothy Puente yang memiliki nama asli Dorothy Helen Gray, lahir di Redlands, California, pada 9 Januari 1929. Kedua orang tua Dorothy, yaitu Trudy Emma Yates dan Jesse James Gray adalah pecandu alkohol, dan juga ibunya bekerja sebagai wanita panggilan atau PSK. Namun sayangnya, kedua orang tua Dorothy ini tidak berumur panjang. Ayahnya meninggal karena TBC pada tahun 1937, sedangkan ibunya kehilangan hak asuh atas anak-anaknya pada tahun 1938 dan meninggal dalam kecelakaan sepeda motor pada akhir tahunnya. Karena Dorothy sudah tidak punya orang tua lagi, maka dia dikirim ke panti asuhan, di mana di panti asuhan ini dia mengalami pelecehan. Tapi setelah beberapa saat, kerabatnya dari Fresno, California, membawanya keluar dari panti asuhan tersebut. Ia menikah beberapa kali dan mengalami hidup yang keras. Dorothy pernah dipenjara karena pemalsuan cek, dihamili seorang pria yang tak dikenalinya, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ditangkap di rumah bordil dan terlibat dalam beberapa kegiatan kriminal lainnya. Pada tahun 1945, Dorothy menikah dengan seorang pria bernama Fred McFaul di usia yang baru menginjak 16 tahun. Saat menikah, Dorothy memiliki 2 anak perempuan, tetapi dia mengirim anaknya ke salah satu kerabat di Sacramento dan menyerahkan yang lain untuk diadopsi. Dorothy hamil lagi pada tahun 1948 tetapi mengalami keguguran. Pada tahun ini pula McFaul meninggalkannya dan pada musim seminya, Dorothy ditangkap karena kasus pemalsuan cek saat membeli aksesoris. Dia didakwa dan mengaku bersalah atas 2 tuduhan pemalsuan, menjalani 4 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan. 6 bulan setelah pembebasannya dia meninggalkan Riverside. Tahun 1952, dia menikah dengan pria Swedia bernama Axel Johansson, dan selama 14 tahun dia memiliki pernikahan yang sangat sulit dengan Axel. Lalu pada tahun 1960 dia ditangkap karena memiliki dan mengelola rumah bordil dan kembali di penjara selama 90 hari atas tuduhan kasus prostitusi. Setelah dibebaskan, pada tahun 1961, dia ditangkap lagi karena perampokan dan dijatuhi hukuman 90 hari penjara. Dorothy kemudian bercerai dengan Axel pada 1966 kemudian menikah lagi dengan Roberto Jose Puente pada tahun 1968. Namun pernikahan mereka hanya bertahan selama 16 bulan di mana Dorothy dan Puente bercerai dengan alasan KDRT. Setelah bercerai, Dorothy sempat bekerja sebagai seorang perawat lansia sebelum akhirnya memutuskan untuk mengelola sebuah rumah kos di Sacramento. Rumah kos Dorothy terkenal karena menerima orang-orang yang mengalami kesulitan hidup seperti pecandu alkohol, narkoba, atau orang lanjut usia yang mengalami depresi. Rata-rata penghuni rumah kos miliknya berumur 52-80 tahun. Dorothy juga sering meminta keterangan tentang obat-obatan yang sering dikonsumsi para penghuninya dengan alasan agar bisa berjaga-jaga. Namun siapa sangka, hal itu malah dimanfaatkannya untuk meracuni para penghuni kos dengan tujuan untuk merebut uang mereka. Kronologi pembunuhan si pemilik rumah kematian. 1. Ruth Monroe. Pada April 1982, seorang wanita berusia 61 tahun bernama Ruth Monroe yang tinggal di rumah itu ditemukan tewas tak lama setelah menderita overdosis kodein dan acetaminophen. Ketika ditanyai, Dorothy mengklaim bahwa Ruth tertekan karena suaminya sakit parah dan mengklaim bahwa Ruth melakukan bunuh diri. 2. Malcolm McKenzie. 2 bulan kemudian, polisi dipanggil lagi untuk menanggapi seorang pria berusia 74 tahun bernama Malcolm McKenzie. Dia mengklaim bahwa Dorothy membius dan mencuri uangnya. Pada tanggal 18 Agustus 1982, Dorothy dihukum karena 3 tuduhan pencurian dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
3. Everson Gilmot, merupakan seorang pensiunan berusia 77 tahun dari Oregon dan merupakan sahabat pena dari Dorothy selama di balik jeruji besi. Persahabatan mereka berkembang, dan ketika Dorothy dibebaskan pada tahun 1985 dia bertemu dengan Everson di luar penjara. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan pasangan itu segera membuat rencana pernikahan. Mereka membuka rekening bank bersama dan membayar $600 per bulan untuk menyewa apartemen di Sacramento. Namun sayangnya mereka tidak pernah menikah karena dia ditemukan tewas. 4. Dorothy Miller. Dorothy Miller adalah wanita 64 tahun yang terakhir terlihat hidup pada Oktober 1987. Dia adalah penyewa kamar kos Dorothy Puente ketika menghilang. Miller merupakan veteran Angkatan Darat dan Dorothy ternyata menggunakan kartu identitas veteran Miller untuk mendapatkan perawatan medis. Dorothy kemudian dihukum karena pembunuhan tingkat pertama atas kematian Miller. 5. Benjamin Fink. Benjamin Fink, 55 tahun, menghilang pada April 1988 saat tinggal di rumah Dorothy. Dia terakhir terlihat setelah Dorothy memberitahu penyewa lain bahwa dia akan membawa Ben ke atas untuk membuatnya merasa lebih baik karena Ben adalah seorang pecandu alkohol. Dorothy dihukum karena pembunuhan tingkat pertama atas kematian Ben. 6. Lorna Carpenter. Juri dalam kasus Dorothy memutuskan bahwa dia membunuh Lorna Carpenter, 78 tahun, pada tahun 1987. Carpenter digambarkan sebagai seorang janda sakit yang secara teknis meninggal karena overdosis obat saat tinggal dengan Dorothy. Dorothy dihukum karena pembunuhan tingkat 2 atas kematian Carpenter. 7. Alberto Montoya. Bert Montoya adalah seorang pria dengan disabilitas intelektual. Seorang pekerja sosial menempatkannya di rumah kos Dorothy, dan secara rutin akan berkunjung untuk melihat kondisinya. Pada suatu hari di tahun 1988, Montoya tiba-tiba saja menghilang. Dorothy tampaknya memiliki berbagai alasan atas hilangnya Montoya untuk menutupi kejahatannya seperti dia mengklaim bahwa Montoya sedang pergi ke Meksiko atau alasan lainnya. Saat kasus ini terungkap, polisi kemudian menggali halaman rumah kos Dorothy dan mereka menemukan jasad Montoya di sana. 8. Betty Palmer. Betty Palmer adalah penyewa berusia 78 tahun yang tinggal di rumah kos Dorothy. Dia ditemukan terkubur di halaman belakang tanpa kepala, tangan dan kakinya. 9. Vera Faye Martin. Vera Faye Martin adalah penduduk berusia 64 tahun ketika ia menyewa kamar rumah kos Dorothy. Para penyelidik yakin dia mungkin telah dikubur hidup-hidup. Pola di tanah di sekitar tubuhnya menunjukkan bahwa Vera berusaha untuk keluar dari kuburan dangkal di halaman belakang. Arlojinya masih terus berdetak ketika dia ditemukan. Kecurigaan terhadap Dorothy pertama kali muncul setelah kabar hilangnya salah satu penghuni kosnya yang bernama Alberto Montoya. Pada tanggal 11 November 1988 polisi akhirnya membuka kembali penyelidikan setelah menerima beberapa laporan, dan datang ke rumah kos Dorothy untuk melakukan penyelidikan. Saat dimintai keterangan, Dorothy mengaku bahwa sang penghuni kos yang hilang tersebut sebenarnya sedang pergi berlibur. Karena tidak mencurigakan, polisi akhirnya memperbolehkan Dorothy yang meminta izin untuk membeli kopi keluar. Di saat itulah Dorothy diam-diam berhasil kabur ke Los Angeles. Pada saat yang bersamaan, polisi akhirnya berhasil menemukan jenazah Alberto dan 6 orang penghuni kos lainnya yang terkubur di halaman rumah kos milik Dorothy tersebut. Dorothy berhasil ditangkap di salah satu bar yang ada di Los Angeles. Ia kemudian diterbangkan kembali ke Sacramento untuk menjalani persidangan. Dorothy didakwa atas 9 kasus pembunuhan di mana 7 diantaranya adalah pembunuhan terhadap penghuni rumah kosnya. Awalnya Dorothy tidak mengakui tuduhan dan mengklaim bahwa para penghuni kosnya meninggal karena sebab alami. Namun setelah itu Dorothy akhirnya mengakui tuduhannya dengan alasan untuk mendapatkan lebih banyak uang demi narkoba. Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan persidangan yang panjang, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada nenek sadis itu. Dorothy dikabarkan telah meninggal dalam selnya pada 27 Maret 2011 karena sakit di usia 82 tahun. Kini, rumah kos tersebut dijadikan salah satu dari 5 tujuan wisata di Sacramento.